Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devni Nabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi dengan prodi akuntansi. Saya di sini akan menjelaskan program audit PT Alkindo Naratama Tbk periode 31 Desember 2020. Terdiri dari bab 1 pendahuluan dan bab 2 pembahasan, di mana bab 1 ini akan menjelaskan mengenai gambaran kantor akuntan publik, gambaran perusahaan yang diaudit, serta tinjauan pustaka. Untuk gambaran kantor akuntan publik, yang pertama ada sejarah KAP, yaitu Kantor Akuntan Publik Hendrik dan Rekan didirikan tahun 1987 yang awalnya bernama Kantor Akuntan Publik Arsyad dan Rekan. Pada tahun 1999, beberapa profesional dari kantor 5 besar audit bergabung untuk memperkuat basis audit dan konsultan. Lalu pada tahun 2017, Arsyad dan Rekan berganti nama menjadi Hendrik dan Rekan. Profil KAP, Kantor Akuntan Publik Hendrik dan Rekan berafiliasi dengan Alliance of Intercontinental Accountants atau AICA firm bersama dengan 10 negara lainnya di dunia. Kantor Akuntan Publik Hendrik dan Rekan menyediakan jasa audit, akuntansi, perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen untuk kebutuhan bisnis. Lokasi dari KAP-nya sendiri yaitu terletak di Plaza Maren, lantai 17, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 76-78, Jakarta Selatan, kode pos 12910, Indonesia. Untuk jumlah partnernya sendiri terdiri dari Leo Henrik, Angan Kis, serta Jenny S. Sutanto. Gambaran perusahaan yang diaudit, sejarah perusahaan. PT Alkindo Naratama Tbk Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Dr. Kikit Wiryanti Sugata SH nomor 74 tanggal 31 Januari 1989. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor C2-222 HT0101 tahun 1990 tanggal 14 April 1990 dan telah diumumkan dalam lembaran berita negara Republik Indonesia nomor 75 tanggal 18 September 1990. Tambahan nomor 3449, kegiatan PT Alkindo Naratama Tbk adalah bergerak dalam bidang manufaktur konversi kertas. Lalu pada tanggal 30 Juni 2011, ALDO atau PT Alkindo Naratama Tbk memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham ALDO kepada masyarakat sebanyak 150 juta saham dengan nilai nominal Rp100 per saham serta harga penawaran Rp225 per saham. Seluruh saham perusahaan telah didaftarkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 2011. Untuk struktur organisasi perusahaan yang tertinggi ada rapat umum pemegang saham di mana membawahi dewan komisaris, lalu membawahi komite remunerasi dan nominasi serta komite audit. Lalu ada direktur di mana terbagi menjadi audit internal yaitu Dian Tristianti dan sekretaris perusahaan yaitu Kuswara. Untuk operasionalnya sendiri terdiri dari 4 yaitu manajer pabrik, manajer personalia, manajer operasional, dan manajer penjualan. Untuk keuangannya terdiri dari 3 yaitu manajer teknologi informasi, manajer keuangan, serta manajer akuntansi dan pajak. Bidang perusahaan dari PT Alkindo Naratama Tbk ini bergerak dalam bidang manufaktur konversi kertas. Untuk pemegang sahamnya, perusahaan pendiri yaitu PT Golden Arista International dengan jumlah saham 855.877.869 dengan persentase 77,81%. Untuk pribadi di bawah 5%, yaitu ada Dewan Komisaris yang terdiri dari Lili Mulyadi Sutanto, Iren Sastroamijoyo, dan Gunaratna Andi Tanusasmita. Dengan persentase Lili itu ada 3,83 dan Iren Sastroamijoyo itu 2,58. Lalu untuk direksinya ini terdiri dari Herwanto Sutanto, Erik Sutanto, dan Kuswara, di mana presentasi Herwanto Sutanto adalah 2,24, Erik Sutanto yaitu 1,09. Dengan saham treasury-nya itu
Jumlah sahamnya ada 9.133.700 dengan persentase 0,83. Lalu untuk masyarakat terdiri dari pemodal lokal dengan persentase sebesar 11,62 dan pemodal asing dengan persentase itu 0. Dengan jumlah sahamnya itu ada 1.100.000.000 dengan persentase itu 100%. Lalu di sini ada Dewan Direksi Perusahaan, terdiri dari Herwanto Sutanto, Erik Sutanto, dan Kuswara. Tinjauan pustaka, definisi auditing. Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Bukti audit menurut Al-Haryono Yusuf, bukti audit adalah semua informasi yang digunakan audit untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit. Kemudian ada jenis-jenis bukti audit terdiri dari pemeriksaan fisik, 2 konfirmasi, 3 dokumentasi, 4 pengamatan, 5 tanggung jawab dengan klien, 6 pelaksanaan ulang, dan 7 prosedur analitis. Prosedur audit menurut Al-Haryono Yusuf yaitu prosedur audit adalah instruksi detail yang harus diperoleh selama audit berlangsung. Prosedur sering dinyatakan dengan instruksi yang cukup spesifik hingga auditor dapat mengikuti instruksi tersebut selama audit berlangsung. Untuk jenis-jenis prosedur audit adalah sebagai berikut: 1. Pengujian pengendalian, 2. Prosedur analitis, 3. Pengujian substantif golongan transaksi, 4. Pengujian rincian saldo. Bab 2 yaitu siklus pembelian dan pengeluaran kas serta siklus kas dan instrumen keuangan. Untuk siklus pembelian, tujuan audit golongan transaksinya itu ada pembelian terbukukan adalah untuk barang dan jasa yang diterima atau keterjadian. Pengujian pengendaliannya itu memeriksa dokumen dalam paket voucher untuk pengujian kebenaran, dan pengujian substantif golongan transaksinya mereview jurnal pembelian, buku besar, master file utang usaha untuk memeriksa yang berjumlah besar atau tidak biasa. Yang kedua, transaksi pembelian yang terjadi telah dibukukan kelengkapan, yaitu memeriksa keberurutan penggunaan order pembelian, lalu menelusuri dari suatu file laporan penerimaan barang ke jurnal pembelian. Yang ketiga, transaksi pembelian pembukuan secara akurat atau ketelitian dengan pengujian pengendaliannya itu memeriksa ada tidaknya persetujuan, dan pengujian substantif golongan transaksinya membandingkan pembelian terbukukan dalam jurnal pembelian serta faktur penjualan, laporan penerimaan barang, dan dokumen pendukung lainnya. Untuk yang keempat ada transaksi pembelian dalam master file, utang usaha, dan pembelian dan dibuat istisarnya dengan benar atau posting dan pengistisaran. Pengujian pengendaliannya memeriksa ada tidaknya paraf pada akun buku besar sebagai tanda telah dilakukan pembandingan, lalu memeriksa ketelitian penulisan dengan mentotal jurnal dan menelusuri posting ke buku besar dan ke master file utang usaha dan persediaan. Keempat, transaksi pembelian digolongkan dengan benar, yaitu penggolongan, memeriksa manual prosedur dan daftar akun, lalu membandingkan penggolongan dengan daftar akun dengan mengacu ke faktur penjualan. Yang terakhir ada transaksi pembelian dicatat pada tanggal yang benar atau saat di mana pengujian pengendaliannya itu memeriksa manual, prosedur, dan memeriksa apakah ada faktur penjualan yang tak terbukukan, lalu membandingkan tanggal pada laporan penerimaan barang dengan faktur penjualan dan tanggal pada jurnal pembelian. Untuk siklus pengeluaran kas, itu yang pertama ada pengeluaran kas yang dibukukan adalah untuk barang dan jasa yang telah diterima atau keterjadian. Pengujiannya mendiskusikan dengan personel terkait dan observasi aktivitas. Lalu pengujian substantifnya itu mereview jurnal pengeluaran kas, buku besar, dan master file utang usaha untuk pembayaran jumlah besar atau tidak biasa. Lalu yang kedua ada kelengkapan, di mana memeriksa rekonsiliasi bank dan observasi pembuatannya. Untuk rekonsiliasi catatan pengeluaran kas dengan pengeluaran kas dalam laporan bank. Yang ketiga ada ketelitian, di mana memeriksa ada tidaknya verifikasi internal, yaitu memeriksa pengeluaran cek dan catatan pengeluaran kas dalam catatan elektronik bank dengan jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Keempat ada posting dan peringkasan
di mana memeriksa paraf pada akun-akun besar sebagai tanda telah dibandingkan, yaitu melakukan tes penelitian penulisan dengan memeriksa kebenaran penjumlahan vertikal atau voting jurnal dan telusuri posting ke buku besar dan master file utang usaha. Lalu yang keempat, ada transaksi pengeluaran kas digolongkan dengan benar, yaitu penggolongan, di mana memeriksa manual, prosedur, dan daftar akun, lalu membandingkan penggolongan dengan daftar akun dengan mengacu pada faktur penjualan dan jurnal pembelian. Lalu yang terakhir ada transaksi pengeluaran kas setelah dicatat pada tanggal yang benar saat periksa ada tidaknya verifikasi internal, lalu bandingkan tanggal pada cek dengan catatan elektronik bank. Yang ketiga ada tujuan audit saldo dan pengujian rinci atas saldo utang usaha, di mana tujuan audit golongan transaksinya untuk utang usaha dalam daftar utang usaha cocok dengan yang tercantum pada master file yang bersangkutan dan totalnya cocok dengan yang tercantum di buku besar atau kecocokan saldo. Dengan prosedur pengujian rincian saldonya, menelusuri faktur penjualan individu ke master file untuk mencocokkan nama dan jumlahnya. Lalu menjumlahkan tidak perlu dilakukan secara keseluruhan jika dihitung secara manual. Lalu ada utang usaha dalam daftar utang usaha sungguh-sungguh ada atau keberadaannya. Konfirmasi utang usaha terutama yang berjumlah material lalu kurang mendapat perhatian karena perhatian utama pada lebih saji. Lalu ada kelengkapan, yaitu melakukan pengujian liabilitas setelah tanggal penutup buku. Lalu pengujian audit ini penting untuk utang usaha. Lalu ada ketelitian, di mana prosedur pengujian itu melakukan prosedur yang sama dengan yang digunakan untuk tujuan keberadaan dan pengujian setelah tanggal penutup buku. Lalu pengujian pengendaliannya biasanya terkena pada prosedur penelitian adalah kurang saji. Lalu ada penggolongan, di mana mereview daftar dan master file yang bersangkutan dengan pihak yang berelasi, liabilitas berbunga, utang jangka panjang, utang bersaldo debat. Lalu pengujian ini dibutuhkan pengetahuan tentang bisnis klien. Lalu ada pisah batas, di mana melakukan pengujian rinci sebagai bagian dari observasi perhitungan persediaan. Lalu pengujian ini sangat penting untuk utang usaha. Lalu ada kewajiban, di mana memeriksa laporan dari pemasok dan konfirmasi utang usaha. Lalu bukan perhatian yang utama karena semua merupakan utang kewajiban. Lalu di sini ada tujuan audit saldo dan pengujian rinci saldo untuk akun kas umum di bank, di mana tujuan audit saldo ini ada kecocokan saldo, yaitu menjumlahkan ke bagian bawah daftar dalam perjalanan dan pembayaran secara elektronik dan setoran dalam perjalanan. Lalu ada keberadaan, di mana prosedur pengujiannya itu meminta dan menguji rekonsiliasi bank. Lalu kelengkapan, yaitu menguji out of laporan bank. Lalu yang keempat ada kas yang terdapat pada bank di dalam rekonsiliasi telah dicatat dengan ketelitian atau ketelitian, yaitu melakukan rekonsiliasi bank dan pengujian terhadap kas. Lalu yang terakhir ada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada periode yang tepat atau pisah batas, di mana prosedur pengujian rinci saldonya menjumlahkan kas yang ada pada perusahaan di hari terakhir tahun buku dan segera menelusuri setoran dalam perjalanan dan jumlah pengeluaran kasnya. Lalu ada tujuan audit saldo dan pengujian rencana atas saldo utang usaha, di mana ada kecocokan saldo, yaitu mengoreksi kebenaran jumlah dan ukuran dalam daftar aktivitas investasi. Lalu keberadaan, yaitu mengonfirmasi kepada piutang. Lalu ada kelengkapan, inspeksi fisik sekuritas. Lalu ada keakuratan, yaitu pemeriksaan perjanjian. Lalu ada penggolongan, yaitu menguji keberadaan digolongkan tersedia untuk dijual atau disimpan hingga jatuh tempo. Lalu ada pisah batas, yaitu memeriksa sejumlah transaksi menjelang akhir tahun untuk memastikan transaksi dicatat pada periode yang tepat. Lalu nilai bisa direalisasi, yaitu pengujian penggolongan yang dibuat manajemen, pengujian asumsi manajemen berhubungan dengan penilaian dan pertimbangan apakah perlu untuk mengakui kerugian karena penurunan nilai. Lalu yang terakhir ada hak, yaitu mengoreksi dokumen pendukung, konfirmasi ketentuan penting kontrak, derivatif, dan mereview catatan notulen untuk memastikan ada tidaknya sekuritas pada saat rapat Dewan Komisaris. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.